Sarawak lebih baik daripada Kalimantan Barat. SDM semuanya berbeda. Cuma butuh berapa jam aja sudah sampai. Tapi bedanya itu udah kayak langit dan bumi. Kalau keuntungannya ya, kalau misalnya Kalimantan diambil Malaysia, itu satu, ormas nggak ada di Malaysia, nggak ada, dibubarkan itu ormas. Yang kedua, ekonomi lebih stabil di Malaysia. Indonesia ni ada orang yang akan jaga jalan, tapi bukan polis tau. Ini just orang awam yang diorang rely on gaji. Diorang naik van sekolah. Maksud dia diorang betul-betul naik atas van sekolah, bukan masuk dalam tau. Ujung-ujung jangan lupa cakap Alhamdulillah, sebab kita kat Malaysia tu banyak benda kita dapat. Pemuda ini berani banget mengatakan Malaysia dan Indonesia bagaikan langit dan bumi. Apalagi SDM-nya jauh lebih baik Malaysia daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngereksan sebuah video. Wah, kritikan pedas dari pemuda ini, geng. Berani banget ya, geng, ya. Dia mengkaitkan, dia kata-katanya itu membuat netizen Konoha itu marah banget kepada dia, geng. Kenapa tidak? Dia mengatakan Malaysia dan Indonesia bagaikan langit dan bumi, geng. Bum, disitulah, geng. Kemarahan netizen Konoha tidak bisa terpendung, geng. Nah, padahal mereka tidak tahu apa sih maksud dan tujuannya pemuda ini kok bisa membandingkan antara Malaysia dan Indonesia sejauh itu, geng. Kayak gitu. Pasti ada alasannya kayak gitu ya, geng. Ya, banyak alasannya. Mungkin dia merantau ataupun kuliah di Malaysia terus mendapatkan perbedaan yang jauh banget. Wah, di Indonesia nih kayak gini ya. Namun di Malaysia kok gak kayak gini ya, tertib ya, aman ya. Wah, pemerintahnya sayang banget ke rakyatnya ya. Dan rakyatnya juga tertib dan mengikuti aturan-aturan tersebut ya. Mentalitinya beda ya dengan mentaliti orang Indonesia. Mungkin seperti itu alasannya ya, geng ya. Ya, biasa lah, geng ya. Konten-konten kreator yang seperti ini, geng, selalu menyindir para pemerintah ataupun para oknum-oknum yang suka menjelekkan nama negara Malaysia, geng. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sarawak lebih baik daripada Kalimantan Barat. Padahal dari tempat saya sendiri itu ke Kuching, Sarawak itu nggak sampai 4 jam, paling 3 jam atau 2 jam lebih itu udah sampai di Kuching. Tapi anehnya perbedaannya tuh jauh sekali antara Kalbar, Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia. Mau itu dari jalan, dari infrastruktur, tata kota, kebersihan, SDM, semuanya berbeda. Kenapa Sarawak lebih maju? Kalau dibandingkan dengan Sarawak tentang hasil alam, sama-sama punya hasil alam yang bagus, tapi kenapa Sarawak lebih unggul, bahkan jauh sekali meninggalkan Kalimantan Barat, jauh sekali, sangat-sangat jauh. Kalau kalian tahu kenapa Sarawak lebih unggul daripada Kalimantan Barat, kalian boleh komen di bawah dan boleh kasih penjelasannya kenapa. Oke? Beda negara, terus mau sampai kapan gitu beralasan dengan beda negara? Dari tempat saya ke Sarawak itu cuma butuh berapa jam aja sudah sampai. Tapi bedanya itu udah kayak langit dan bumi. Dari segi apapun itu mereka sudah di level yang berbeda. Sementara di Kalimantan Barat di tahun 2025 masih ada yang belum punya listrik, masih ada yang nggak ada sinyal. Jadi mereka tidak menikmati kemajuan teknologi dunia gitu. Jadi ya kenapa gitu?
alasan beda negara itu alasan orang pasrah. Itu juga alasan kita kenapa nggak pernah maju. Ya, saya setuju kalau Sarawak itu punya pemimpin yang bukan hanya dekat dengan masyarakatnya, tapi juga mementingkan kepentingan masyarakatnya itu. Gimana kalau Kalimantan punya pemimpin yang sama, yang mementingkan kepentingan masyarakatnya seperti pemimpin Sarawak? Ya, mungkin nggak akan sama itu karena sistemnya udah beda. Sistem yang ada di Indonesia dengan sistem yang ada di Malaysia. Karena kalau Kalimantan Barat ingin memutuskan sesuatu itu harus ada persetujuan dari pusat. Sementara kalau di Sarawak ada mereka yang bisa memutuskan itu sendiri tanpa persetujuan dari pusat. Mungkin inilah tantangan kami yang ada di Kalimantan Barat. Bukan hanya soal sumber dayanya yang melimpah, tapi juga soal pemimpin yang berani tegas terhadap pemerintah pusat, yang berani mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat itu sendiri. Ambalat diambil Malaysia, sekalian aja kenapa Pulau Kalimantan juga diambil Malaysia, ya kan? Setuju ndak kira-kira orang-orang Kalimantan itu? Yang jelas kalau keuntungannya ya, kalau misalnya Kalimantan diambil Malaysia itu satu, ormas nggak ada di Malaysia, nggak ada, dibubarkan itu ormas. Yang kedua, ekonomi lebih stabil di Malaysia. Bagaimana? Ini solusi damai yang baik ya enggak? Sekalian aja, jangan ambalat, sekalian juga Kalimantan diambil gitu. Setuju ndak kira? Ini saya hanya berkomentar ini sebagai bagian dari aspirasi dan kekecewaan ya terhadap pengelolaan pemerintah kita gitu lah, terutama yang di pusat kayak gitu bosku. Gimana bos? Setuju ndak kira-kira orang-orang Kalimantan itu? Sekalian aja sudah nanggung ambalat, kalian aja sama pulau-pulau Kalimantannya aja dikelola sekalian sama Malaysia. Bagaimana? Setuju nggak? Iya geng, pastinya dia selaku di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia melihat kemajuan Malaysia tentunya, wah, padahal kita sama satu pulau, sama satu pulau kayak gitu geng ya. Kenapa pemimpin Malaysia di Sarawak terutamanya kayak gitu ya bisa memajukan provinsinya, sedangkan di negara kita harus dapat persetujuan daripada pusat. Kenapa? Itu mungkin yang dilintas di pikirannya kayak gitu ya geng ya. Orang ini di Kalbar katanya geng ya, di Kalbar kayak gitu, dan perbatasannya di Kuching. Ya bang, memang jauh bang. Jangankan nggak usah ngomongin tentang apanya bang ya, ngomongin tentang jalan, peluang pekerjaan, ekonomi, fasilitas ke rumah sakitan kayak gitu ya mah, sekolahan, kita semua kalah. Apalagi pasal SDM, iya tentu jauh banget dari Malaysia. Pantas saja geng, pemuda ini berani banget mengatakan Malaysia dan Indonesia bagaikan langit dan bumi. Apalagi SDM-nya jauh lebih baik Malaysia daripada Indonesia. Waduh, jomlah kita perbaiki. Masa selalu dikritik, masa kita orang-orang Indonesia selalu disindir sama orang yang sudah tahu negara Malaysia seperti apa. Namun yang tidak tahu negara Malaysia, mereka tetap mencaci maki dan tetap menghina. Seperti tadi contohnya, beda negara kocak. Hei bro, ya tahu memang beda negara kayak gitu ya geng ya. Ya, tapi sampai kapan negara kita stuck di situ-situ aja? Kayak gitu ya geng ya. Kita malah di perbatasan itu masih banyak yang bergantung kepada negara Malaysia. Contohnya listrik, sekolah, mungkin pekerjaan masih banyak bergantung kepada negara Malaysia. Dan ikinya akan mereksan sebuah video lagi buat kalian ya geng ya. Ini akan mereksan video lagi orang Malaysia saat ke Indonesia itu terkejutnya minta ampun. Seperti apa? Jom kita simak lagi geng. Di Indonesia ni ada orang yang akan jaga jalan tapi bukan polis tau. Ini just orang awam yang diorang rely on gaji based of charity. Kalau orang nak sedekah, bagi sebab diorang buat kerja baik, diorang bagi. Gila tak gila? Diorang naik van sekolah. Maksud dia diorang betul-betul naik atas van sekolah, bukan masuk dalam tau. Pas dia sampai sini kan, kita nampak view bukit-bukit ni. Kita tanya macam mana diorang ni pergi sekolah kan. Rupanya atas van. Contoh macam van macam ni kan, diorang akan minta lah, bang, boleh tak kita orang nak duduk atas? Lepas tu duduk lah ramai.
Sebab rumah jauh, takkan nak tunggu sejam van sekolah pergi balik. And transport diorang tak banyak, mostly pakai motor je. Korang boleh try lah teknik ni. But hujung-hujung jangan lupa cakap Alhamdulillah, sebab kita kat Malaysia tu banyak benda kita dapat. Dalam usaha memperkukuh asas negara, sektor keselamatan kini diangkat sebagai tunjang utama dalam rancangan Malaysia ke-13. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan bahawa keselamatan fizikal dan keselamatan cyber akan diberi penekanan bagi memastikan kestabilan dan pembangunan negara berjalan lancar. Ujar beliau, pelaksanaan dasar yang lebih menyeluruh sedang dirangka merangkumi penguatkuasaan, teknologi keselamatan dan jaminan keharmonian rakyat. RMK-13 bukan sekadar pelan pembangunan tetapi ikrar kerajaan madani untuk membina negara yang lebih aman, selamat dan progresif untuk semua. Perbedaan ke Malaysia tuh jauh beda. Tapi Kalimantan Utara sama Kalimantan Barat tuh masih bergantung sama Malaysia. Kalimantan Barat emang bergantung apa dengan Malaysia? Kalimantan Barat tuh sebagian listriknya masih disuplai dari Sarawak, Malaysia. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, meluahkan rasa kecewa dan malu terhadap kebergantungan rakyat di kawasan sempadan Indonesia-Malaysia kepada negara jiran itu untuk mendapatkan keperluan asas susulan kekurangan infrastruktur dan akses. Keadaan ini amat menyedihkan kerana penduduk di kawasan tersebut lebih bergantung keperluan asas dari Malaysia berbanding tanah air sendiri. Lihat sendiri geng, seperti apa terkejutnya pelancong Malaysia saat datang ke Indonesia. Benda gila yang tak mungkin ada di Malaysia, namun mungkin banyak ada di Indonesia geng. Kayak gitu ya geng ya. Orang-orang yang sudah tahu, orang-orang Indonesia yang sudah tahu, yang sudah merantau, yang sudah pergi jalan-jalan ke Malaysia, mereka akan mengucapkan yang sama, geng. Bagaikan langit dan bumi Indonesia nih, geng, dan Malaysia. Tentang SDM-nya, tentang jalannya, dan tentang ekonominya, dan tentang rumah sakit, dan tentang lainnya, geng. Kayak gitu. Ya, mungkin ada juga kelebihannya di Indonesia dan tak ada kelebihannya di Malaysia. Kayak itu ada juga, namun kenapa orang-orang kita, orang-orang yang pernah datang ke Malaysia ataupun orang-orang yang telah tahu tentang negara Malaysia, mereka akan bersuara, geng. Kenapa? Ya, tentunya mereka akan bersuara, geng. Kayak gitu. Kenapa bersuara? Ya, karena mereka selalu mendengar ocehan daripada netizen, warga Indonesia yang tak suka dengan negara Malaysia, yang membenci negara Malaysia dari dulu sampai sekarang. Mereka akan bersuara. Hey, come on. Kalian yang selalu membenci negara Malaysia, lihat sendiri negara Malaysia membangunnya seperti apa. Negara Malaysia seperti apa menjaga rakyatnya. Dan negara Malaysia seperti apa menjaga pendidikan para rakyatnya, para anak mudanya. Tidak seperti negara kita. Gak usah orang biasa aja, geng. Gubernur Indonesia saja sampai kecewa, geng. Sampai malu kepada negara Malaysia. Ya pastinya malu lah, geng. Kalau kita Indonesia yang bilang negara maju, yang bilang negara hebat, yang bilang negara besar, negara berkembang, negara kaya raya, yang G20 yang andalan kalian itu dan lain sebagainya. Namun di perbatasan masih bergantung kepada negara Malaysia. Kalau Malaysia bergantung kepada Indonesia, baru kalian sombong. Ini malah Indonesia yang bergantung kepada Malaysia. Malu sepatutnya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.